Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gua Jack. Di video kali ini gua akan membahas sebuah film tentang pembunuhan berantai, di mana diceritakan beberapa imigran gelap di Taiwan ditemukan meninggal dunia dengan cara yang tragis dan mempunyai kemiripan satu sama lain. Sementara itu, seorang detektif yang mempunyai banyak trauma, ia pun diharuskan memecahkan kasus ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia The Abandoned 2023. Cerita ini diawali di sebuah tempat yang sangat terpencil dan suram serta mencekam, di mana di sebuah ruangan terlihat seorang wanita yang sedang disekap. Namun belum diketahui apa yang telah terjadi. Kini kita dibawa ke 5 hari sebelum kejadian ini, yaitu tepat pada hari perayaan malam tahun baru. Sementara dalam kemeriahan kembang api yang menghiasi langit kota, di pinggir kota ada seorang wanita yang tampak putus asa dan memutuskan ingin mengakhiri hidupnya. Namun yang terjadi adalah, untungnya ia masih selamat akibat beberapa pemuda yang tampak ketakutan melihat sesuatu. Melihat itu, ia pun penasaran dan memeriksa apa sebenarnya yang mereka lihat. Perlahan ia pun berjalan dan mencari, hingga akhirnya ia menemukan sesuatu. Dari situlah ia pun melaporkan penemuannya itu, dan dari sini juga diketahui wanita ini adalah seorang detektif, sehingga atasannya yang bertanya kepadanya apa yang ia lakukan di sana, karena seharusnya kini ia sedang cuti. Namun niat hati ingin berbohong, detektif baru ini pun memberitahu keterangan dari para pemuda tadi yang melihatnya sedang mengacungkan pistolnya ke kepalanya, sehingga si atasan memeriksa langsung ke mobilnya yang terlihat ada 2 lubang bekas tembakan. Dari perbincangan mereka diketahui si atasan sangat mengkhawatirkannya, karena sebelumnya mereka juga kehilangan satu detektif, yaitu kekasih wanita ini yang bernama Wu Jie ini. Sehingga si atasan akan memaklumi tindakannya kali ini dan meminta pistolnya untuk dikembalikan, serta menyuruhnya besok untuk masuk bekerja. Ternyata sejak kematian kekasihnya, ia belum bisa membuang mobil ini karena tersimpan banyak kenangan indah bersama sang kekasih. Walau pada akhirnya di dalam mobil ini juga menyimpan luka yang sangat mendalam tentang kematian sang kekasih yang memutuskan untuk bundir di sana. Keesokan harinya, ia pun masuk untuk bekerja, yang membuat si polisi magang ini yang bernama Cha Wei pun terkejut karena masih ada kecanggungan di antara mereka berdua. Kedatangan si kapten pun mengungkapkan ternyata Cha Wei adalah lulusan terbaik kepolisian mereka, sehingga kini mereka akan dipasangkan untuk mengungkap kasus ini. Namun Wu Jie menolak karena ia ingin dipindahkan tugas ke tempat lain dan meyakinkan si atasan bahwa Cha Wei tahu apa yang harus ia lakukan dan pasti bisa melakukannya sendirian. Namun si atasan menolaknya karena ia tidak mau ada masalah, mengingat sebentar lagi ada pelantikan kepala kepolisian di sana, sehingga Wu Jie harus melakukan ini. Sementara itu di lain sisi, si atasan terang-terangan memaksanya agar ia tidak punya waktu untuk depresi dan mengulang tindakannya itu lagi. Walau mereka sama-sama merasakan kesedihan atas kehilangan rekan sekaligus kekasihnya, sehingga dari situlah mereka pun harus berangkat dan bekerja sama untuk menyelesaikan kasus ini. Sementara itu di tempat lain terlihat seorang pria aneh yang sedang menatap sehelai rambut sambil ngudut dan boker, serta mengingat sosok seorang wanita dalam ingatannya. Dan saat dia kerja, sahabatnya pun menuduhnya yang memakai mobilnya dan melanggar lalu lintas sehingga ia mendapat surat tilang. Namun ia sama sekali tidak mau mengakui tuduhan itu. Setelah itu, ia pun melanjutkan pekerjaannya. Tampaknya ia mengenal banyak orang di sana. Hingga saat seorang wanita menanyakan kabar pacarnya yang bernama Ware. Karena ternyata selama ini ia mencari pacarnya yang telah kabur bersama pria lain.
Balik lagi ke Wu Jie dan Cao Wei yang melihat dan mendata hasil otopsi mayat itu, di mana terlihat luka-lukanya yang memiliki ciri khas, seperti luka sayatan yang berbentuk huruf C di dadanya, dengan jahitan yang sangat rapi, luka tusukan di lehernya dan jari manisnya yang dipotong dengan sangat rapi. Bahkan semua sidik jarinya diamplas hingga hilang, dan ada juga luka di pergelangan tangan seperti bekas sebuah borgol, dan ada beberapa tato di bagian tubuhnya seperti di punggungnya. Saat si dokter membuka bagian sayatan di dadanya, ternyata jantungnya pun telah hilang. Sampai-sampai hal ini membuat Cao Wei mual dan tidak tahan lagi. Dari semua gejala tadi, si dokter menyimpulkan bahwa wanita itu mati karena keracunan karbon monoksida dan dengan darah yang terkuras habis dari bagian tubuhnya dari luka yang ada di lehernya, agar si pembunuh bisa mengeluarkan jantungnya dengan sangat rapi. Si dokter pun mengatakan bahwa ada kepercayaan darah mengalir dari jari kiri manis ke jantung yang mereka sebut sebagai vena amoris atau pembuluh darah romantis. Balik lagi ke pria sebelumnya yang bernama Lin Yousheng. Saat ini ia pun pulang dan melihat seorang wanita yang menggedor-gedor tokonya, sehingga ia pun langsung menemuinya, yang ternyata ia langsung tahu jika wanita ini adalah imigran gelap karena ia sudah terbiasa menerima para imigran gelap yang ingin membuat identitas palsu, karena ternyata wanita ini berasal dari Thailand. Dari pertanyaan itu, Lin Yo sadar bahwa wanita ini adalah adik Ware. Dia datang ke sana karena sudah tidak mendapat kabar dari kakaknya, yang mana sebelumnya Ware berjanji akan membawanya ke sana pada saat malam tahun baru. Namun sampai kini ia belum mendapat kabar darinya. Bahkan saat hari ulang tahunnya, ia pun menghilang tanpa kabar. Lin Yo pun berkata bahwa ia sudah putus dengan kakaknya dan dia juga pasti tahu akan hal itu. Namun di sini wanita yang bernama Saipin ini merasa jika Lin Yo tidak serius dengan kakaknya, sehingga wajar saja mereka putus. Namun ternyata mereka sama-sama tahu jika Ware selingkuh dari Lin Yo. Akan tetapi walau ia selingkuh, Saipin menegaskan bahwa sebenarnya orang yang disayangi oleh kakaknya adalah Lin Yo, sehingga membuat ia tampak menyesali suatu hal. Sementara itu di tempat lain, Wu Jie bersama si atasan serta Cao Wei kembali membahas kasus ini, yang mana Wu Jie tidak yakin jika Cao Wei bisa menjalankan kasus ini sendirian. Namun karena staf kepolisian mereka kekurangan, si atasan menegaskan mereka berdualah yang harus menangani kasus ini sampai ke akar-akarnya. Sehingga di sini Wu Jie sadar jika si atasan memanfaatkan Cao Wei untuk memaksanya ikut dalam kasus ini. 日子得过，案子得办。你的心要是不肯从这辆车上下来，你掉到哪都一样。 Pada malam yang sama, seorang pria mengabari kepolisian jika mayat yang mereka temukan tempo hari bernama Ware Nepo. Sehingga keesokan harinya, si atasan pun langsung menemui Wu Jie dan memberitahu hal itu, bahwa pria itu kemungkinan seorang pekerja imigran juga yang menelpon dari sebuah telepon umum. Namun petunjuk itu pun tampaknya tidak terlalu berarti bagi Wu Jie. Perkataan itu pun membuat ia teringat dengan ambisinya di masa lalu dalam memecahkan kasus. Namun ambisi itu jugalah yang menjadi penyesalan terberatnya, karena di tengah kesibukannya ia tidak bisa berada di samping kekasihnya yang tengah mengalami depresi berat hingga akhirnya mengakhiri hidupnya. Saat ini juga Cao Wei mengabari si atasan jika di bilik telepon umum itu ditemukan sebuah tas yang diduga adalah sebuah bom, sehingga si atasan pun langsung ke sana dan mengerahkan penjinak bom untuk memeriksa tas merah itu. Sementara itu, Lin Yo bersama dengan Saipin dan sahabatnya menuju suatu tempat yang ternyata itu adalah tempat mereka membuat dokumen palsu para imigran gelap. Di sini si fotografer meminta dan mengarahkan Saipin untuk tersenyum. Namun dengan keadaannya yang seperti ini tampaknya sangat sulit baginya untuk tersenyum. Namun si fotografer bersikeras ingin mengambil foto senyuman dari dirinya. Sampai berulang-ulang kali mereka pun tidak mendapatkannya.
Balik lagi ke Wujie, mereka ternyata menemukan sidik jari pada kotak itu yang mengarah kepada seorang pekerja imigran juga, yaitu seorang pria yang bernama Menkong, yaitu selingkuhan Ware. Dan di dalam kotak itu terdapat foto Ware bersama adiknya, yaitu Saipin, yang dikabarkan sebagai seorang pekerja imigran yang juga hilang. Sehingga dari sini mereka mendalami teka-teki dan petunjuk pada kasus ini. Dari semua petunjuk, luka pada korban dan borgol yang dikirim Menkong dalam keadaan terpotong, dari situlah muncul pertanyaan apa yang diinginkan Menkong. Sehingga Wujie bertanya jika teman mereka dibunuh, apa yang mereka lakukan. Dengan tegas, Cawe mengatakan akan melaporkan ke polisi. Sehingga timbul lagi pertanyaan bagaimana jika kau adalah seorang imigran gelap dan seorang tulang punggung di keluargamu. Karena hal itu akan membuatmu ditangkap oleh polisi. Sehingga walau sulit, mereka pun harus menemukan pria yang bernama Menkong itu. Sedangkan Saipin yang berada di tempat Lin Yao tampak sangat berjaga-jaga akan sekitarnya. Sampai saat ia mendapat sebuah telepon dengan suara Chipmang yang mengaku sebagai teman kakaknya yang bernama Yeti Ayuni. Dia mengatakan jika kakaknya sekarang sedang sibuk, serta menyuruhnya untuk menghubungi nomor itu tepat pada hari ulang tahunnya. Sehingga nanti dia akan dijemput sebuah taksi. Dan ia pun mengingatkannya untuk tidak percaya kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Sehingga keesokan harinya Saipin menagih janji hasil pencarian Lin Yao terhadap kakaknya dan pekerjaannya yang tak kunjung ditemukan. Di sisi lain, Wujie kembali bekerja bersama Cawe, di mana Cawe mendapatkan sedikit petunjuk yang aneh karena 4 hari lalu telepon Ware melakukan panggilan, sementara dari perkiraan saat itu ia telah meninggal. Yang ia curigai itu adalah Menkong yang menelpon Yeti Ayuni yang dinyatakan telah menghilang juga. Selain itu, ternyata dia menelpon Saipin juga. Namun di sini Cawe belum mengerti keterkaitan mereka semua. 准备出发，我发现有一支电话号码反复出现在这些人的通联记录里，我们得想办法试探一下这个人。 Mereka pun mendatangi tempat Lin Yao dan langsung memperkenalkan diri mereka sebagai detektif. Namun anehnya ketika mereka menanyakan tentang Ware, Lin Yao mengaku tidak mengenalnya. Dengan begitu, Wujie pun langsung belak-belakan bahwa dia tahu Lin Yao yang memfasilitasi para imigran gelap itu. Mendengar itu, dengan santai dia pun beralasan bahwa sudah lama sekali ia tidak melakukan pekerjaan itu. Sampai saat Wujie memberitahu penemuan mayat wanita yang memiliki tato di bahunya, yang membuat ekspresi Lin Yao seketika berubah. Dari situlah dunia tampak terasa hampa ketika Lin Yao benar-benar melihat mayat itu karena dia tahu benar itu adalah Ware. Sampai saat dimana seorang pria yang ditahan mengejek Lin Yao yang memacari gadis Thailand yang terkenal sangat jorok, sehingga perkataannya itu pun membuatnya marah dan memukuli pria itu. Yang ternyata pria itu adalah detektif juga yang menyamar untuk menguji reaksi Lin Yao yang sebenarnya, sehingga mereka dapat memastikan apakah Lin Yao benar-benar kekasih Ware atau tidak. Dari situlah mereka hanya bisa menyaksikan Lin Yao yang menangis selama 30 menit. Saat diinterogasi, dengan tegas Lin Yao menyangkal tuduhan terhadapnya yang tidak tahu menau tentang kematian Ware. Karena sejak tanggal 20 Desember Ware tidak bisa dihubungi. Sampai saat tanggal 25 Ware menelponnya dan memutuskan hubungan dengannya dan tidak pernah bertemu lagi sejak saat itu sampai mereka memperlihatkan jenazahnya saat ini. Sehingga pertanyaan itu pun membuatnya marah karena harus membongkar aib orang yang sudah meninggal. Di sini juga Wujie bertanya apakah Lin Yao mengenal para pekerja imigran yang berkaitan dengan kasus ini, di mana diantaranya ada Saipin dan Yeti Ayuni. Namun ia tidak mengaku untuk mengenal mereka. Tapi anehnya saat ini juga muncul bayangan-bayangan aneh dalam ingatannya. Hingga akhirnya Wujie menanyakan tentang Menkong dan dia tetap menjawab bahwa dia tidak mengenalnya. Dari situlah ia pun langsung pulang dan membereskan barang-barang milik Saipin yang membuat ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Namun ia enggan menjawab dan tetap menyuruh Saipin untuk pergi dari sana yang akan dibawa oleh sahabatnya. Akan tetapi ia terus menolak dan bertanya-tanya sampai saat Lin Yao memberitahu bahwa polisi telah menemukan mereka sehingga mereka harus kabur dari kejaran polisi.
你从哪里来？ Di tengah-tengah ia yang semakin bingung, ternyata sedari tadi mereka diawasi oleh Wu Jie dan Chawei. Sampai saat Saipin mau tidak mau dengan kesal menurut untuk pergi. Kekesalannya itu pun ia lampiaskan dengan merusak taksi pria itu. Dan di sini juga Chawei sadar bahwa wanita itu adalah Saipin. Lin Yao pun pergi ke suatu tempat dan mereka pun memutuskan untuk mengikuti Lin Yao. Di pertengahan jalan, Lin Yao mendapat telepon dari sahabatnya yang memberitahu bahwa Saipin sudah bersamanya. Sementara itu, saat ia melihat spion, ia sadar ia diikuti oleh seseorang. Sehingga ia pun banting setir dan langsung tancap gas. Hal itu pun membuat Wu Jie harus mencari jalan lain agar tidak dicurigai. Karena ia tahu jalan itu hanya menuju suatu tempat dan ia juga yakin akan menemukannya. Pria ini adalah Menkong yang kaget karena ternyata ia tidak mengenal Lin Yao yang tiba-tiba berada di depannya. Sampai saat Lin Yao bertanya apa yang sudah ia lakukan, sehingga membuat ia ketakutan dan memohon serta memberitahu bahwa ia bukanlah pelakunya, yang membuat ia semakin histeris ketika diberitahu bahwa polisi telah mengetahui keterkaitannya, yang membuat Lin Yao memintanya untuk menceritakan apapun yang ia ketahui tentang semua ini. Sementara itu, tampaknya Wu Jie telah tiba di sana. Wu Jie pun meminta pistol Chawei dan menyuruhnya untuk menunggu di mobil. Sementara dia akan memeriksa ke dalam sana. Ya, namun Chawei yang bandel ini pun memutuskan untuk ikut. Dengan mengendap-endap, perlahan mereka masuk ke sana. Tapi saat ini juga ternyata Menkong melarikan diri, yang membuat ia semakin takut saat melihat Ware menodongkan pistol padanya. Mereka pun bersama-sama mengejarnya dan membuat Lin Yao kaget ketika melihat Wu Jie berada di sana juga. Namun prioritas utama mereka adalah menangkap Menkong, sehingga mereka pun bersama-sama mengejarnya. Dengan terbirit-birit, Menkong pun lari sampai ke dalam hutan. Sampai ketika Lin Yao menangkapnya dan berusaha merebut senjatanya. Serta dia juga berbisik bahwa ia hanya ingin tahu kejadian sebenarnya. Akan tetapi Menkong yang histeris tetap menolak untuk bercerita. Karena Lin Yao yang kesulitan memborgolnya dan takut jika ia kabur, maka Wu Jie pun menyuruh Chawei yang baru saja datang untuk memborgolnya. Namun yang ia borgol adalah tangan Lin Yao, yang membuat Menkong memanfaatkan kesempatan ini. Dengan sangat kesulitan, mereka bertiga pun berusaha menenangkannya, hingga akhirnya Menkong pun bisa merebut pistol Wu Jie. Sulit banget nama mereka. Situasi ini pun membuat mereka hanya bisa berusaha menenangkan Menkong yang terus-menerus menyangkal bahwa dia bukanlah pelaku pembunuhan Ware. Di tengah ia yang semakin histeris, mereka tetap meyakinkannya, terutama Lin Yao yang percaya jika ia tidak melakukan pembunuhan itu. Akan tetapi tampaknya Menkong yang sudah putus asa langsung berniat untuk mengakhiri hidupnya. Dan situasi ini pun membuat trauma Ware. Kok Ware? Membuat trauma Lin Yao. Kok Lin Yao? Membuat trauma Wu Jie perlahan kembali mengingat kekasihnya dahulu melakukan hal ini sementara ia tidak bisa berbuat apa-apa. Wu Jie pun syok melihat ini untuk yang kedua kalinya. Sampai saat Chawei telah mengurus kematiannya, ia hanya bisa bengong dan berusaha bangkit lagi. Namun kini Chawei merasa telah bersalah, karena jika ia tidak salah borgol, maka ini tidak akan terjadi. Dari kejadian itu, si atasan berusaha merekayasa kejadiannya untuk mengamankan Wu Jie yang telah lalai. Namun Wu Jie tidak terima karena si atasan yang ditegur oleh para petinggi yang menyalahkannya karena ia menurunkan 2 poluan dalam kasus seperti ini. Sehingga ia harus memberhentikan Wu Jie dan menyuruhnya untuk cuti. Perkataan itu pun membuatnya kecewa karena si atasan tidak percaya padanya. Sehingga ia berkata bahwa ia akan menyelesaikan ini sendiri dengan caranya.
Dari situlah Wu Jie melepaskan Lin Yao yang membuat ia bingung karena sebelumnya ia dijadikan sebagai tersangka. Akan tetapi karena kejadian ini Wu Jie percaya padanya dan kini tidak ada petunjuk lagi karena Menkong telah meninggal dunia. Akan tetapi di sini Lin Yao berkata dengan yakin jika dia, Menkong, bukanlah pembunuhnya. Sehingga Wu Jie merasa ini akan lebih sederhana jika sejak awal Lin Yao jujur padanya. Mendengar itu, Wu Jie pun bercerita bahwa ia merasa Ware telah menyelamatkan hidupnya karena dari kematiannya seakan-akan Ware telah memilihnya, yang membuat ia tidak jadi menembak kepalanya sendiri. Sehingga Wu Jie yang sudah pasrah berkata jika Lin Yao benar-benar mencintai Ware, maka ia bisa menceritakan apa yang ia ketahui dan mereka akan mencari pembunuhnya bersama-sama. Wu Jie pun pulang dan mengingat kembali kenangan bersama kekasihnya, yang mana ternyata pria itu sangat perhatian padanya, walau sedikit cerewet kepada Wu Jie yang sembarangan meletakkan cincin tunangan mereka saat ia mandi, yang membuat ia menangis mengingat kenangan itu. Lin Yao pun menyuruhnya untuk datang ke suatu tempat karena ternyata di sana Lin Yao sedang membongkar kuburan yang ia buat sendiri sebelum jasad itu membusuk karena terendam air nantinya. Dari sinilah Lin Yao pun menceritakan semuanya, di mana beberapa hari lalu saat ia bekerja, ia dipanggil oleh pemilik rumah jagal untuk menangani sesuatu, yaitu menangani Yeti Ayuni yang telah lama hilang. Namun kini jasadnya muncul tiba-tiba, akan tetapi mereka semua tahu jika mereka tidak bisa melaporkan kejadian itu kepada polisi, karena jika mereka melaporkannya, mereka akan berada dalam masalah, sehingga semua pekerja memohon agar ia menangani hal ini. Dari situlah walau ia sangat ketakutan, ia pun membuang jasad Yeti dan menguburnya di sana. Sampai saat kejadian semalam ternyata Menkong juga disuruh si bos jagal untuk mengurus Ware, karena jika tidak maka ia akan dipecat. Sehingga dari sinilah ia sadar jika semua orang yang terhubung dengannya berhubungan dengan kasus ini, yang membuat ia berpikir apakah mungkin ia mengenal pembunuh sebenarnya, karena faktanya ciri-ciri kematian Yeti sama persis dengan Ware. Sekarang beralih ke si atasan, di mana kini ia mengerahkan semua personilnya untuk menangani kasus ini. Dan saat ini juga Cao Wei melihat CCTV yang menunjukkan Saipin pergi menggunakan taksi sesaat setelah ia menerima telepon dari seseorang. Setelah Wu Jie memeriksa jasad Yeti, ia pun menelpon Cao Wei dan memberitahu tentang penemuan Yeti. Wu Jie juga memintanya untuk memeriksa riwayat panggilan Yeti. Namun saat ia ingin memeriksa, si atasan pun menyuruhnya untuk pergi mencari petunjuk bersama pria sebelumnya. Sehingga ia pun tidak sempat karena tidak ingin pria itu tahu. Mereka pun bergegas pergi. Untungnya Cao Wei berpura-pura ia yang sedang sakit perut, sehingga si pria itu pun mengizinkannya untuk pergi ke toilet. Dan kesempatan ini pun ia gunakan untuk mencari apa yang dikatakan oleh Wu Jie. Sementara itu Lin Yao masih bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi, dan dia pun penasaran apa yang Wu Jie periksa tadi dari jasad Yeti sampai ia tidak boleh melihat. Namun Wu Jie enggan memberitahu karena Lin Yao yang masih sangat impulsif. Saat ini juga Cao Wei pun menelpon dan memberitahu bahwa ada beberapa panggilan yang dilakukan dari telepon Yeti, yaitu pada tanggal 2 Januari dan baru saja sekitar jam 11 siang tadi. Hal itu pun membuat Lin Yao bingung karena ia mengubur Yeti pada tanggal 1 Januari. Jadi setidaknya ia meninggal sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 31 Desember. Dari situlah Cao Wei sadar jika ia keliru sebelumnya, karena panggilan telepon dari HP Ware sebelumnya bukanlah dilakukan oleh Menkong, melainkan si pembunuhlah yang melakukan telepon itu. Dan yang terpenting, ia pun memberitahu jika tanggal lahir Yeti tepat pada tanggal 31 Desember. Tidak hanya itu, ternyata dua panggilan dari telepon Yeti ditujukan pada satu orang yang sama, yaitu Saipin, dan gongnya yang ternyata ia lahir pada tanggal 6 Januari. Dari sinilah Wu Jie berpikir keras apa sebenarnya motif si pembunuh yang mengembalikan korbannya kepada para imigran, karena ia mengira pasti pelaku kenal dengan para korbannya. Ia pun berpikir keras dengan semua petunjuk yang ada, sampai akhirnya ia menemukan polanya, yaitu pembunuh akan menggunakan telepon korbannya untuk menghubungi target selanjutnya. Dengan kata lain, kini Saipin dalam bahaya.
Saipin pun tidak bisa dihubungi. Maka dari itu mereka pun langsung menuju rumah sahabat Lin Yao. Di sini juga Wu Jie bertanya apakah Lin Yao tidak curiga pada sahabatnya. Dengan tegas ia pun mengatakan bahwa ia sangat percaya padanya. Ditambah lagi tidak mungkin seorang pembunuh menyerahkan kunci rumahnya dan kunci cadangan mobilnya kepada orang lain. 我连他妈都认识。 Namun saat mereka masuk ke dalam rumahnya ternyata ia tidak di sana dan seorang wanita pun mengatakan bahwa Saipin telah pergi karena mendapat sebuah pekerjaan. Tapi Wu Jie melihat kopernya yang masih di sana. Maka dari itu mereka yakin Saipin bukanlah berniat untuk kabur sehingga mereka memeriksa ke tempat sahabatnya yang ternyata ya ternyata itu adalah Cawei yang ingin menemui mereka karena ingin memperlihatkan rekaman CCTV sebelumnya. Melihat mobil sahabatnya, Lin Yao pun ngedumel bagaimana mungkin dia bisa memperbaiki mobilnya tapi tidak membayar denda tilangnya. Melihat CCTV itu, mereka pun ingin menjebak sahabatnya karena Saipin terakhir kali naik taksinya, sehingga mereka berjanji bertemu di sebuah warung. Yang tidak lama kemudian, ia pun datang dengan sangat kebelet, ingin pipis. Saat itu juga Lin Yao langsung menanyakan keberadaan Saipin dan langsung menendangnya, serta Cawei langsung memborgol tangannya. Saat ini juga ia pun mengompol dan ngedumel bahwa ia tidak punya uang untuk memperbaiki mobilnya dan kini mungkin ia harus mengobati tangannya yang bisa-bisa patah dibuat oleh Cawei. Dari perkataan itu Wu Jie sadar satu hal dan langsung memeriksa mobilnya. Dan ternyata benar mobil itu belum diperbaiki sehingga ia yakin bukanlah dia pelakunya karena mobil di CCTV itu tampak sangat mulus. Akan tetapi sekarang masalahnya semakin rumit karena siapa sebenarnya yang mengendarai taksi itu dan menggunakan seri plat mobilnya. Mereka pun bertanya apakah ia pernah meminjamkan plat mobilnya kepada orang lain. Dan dengan jelas hal itu pun dibantah olehnya. Sampai saat ia mengingat satu hal yang sangat penting. Yaitu tentang surat tilang sebelumnya. Karena ternyata itu bukanlah kelakuan Lin Yao. Tapi kelakuan orang yang menggunakan platnya itu yang melanggar lalu lintas. Mendengar itu, mereka pun langsung menyelidikinya karena ternyata pelanggaran itu terjadi pada tanggal 28 Desember, yang mana tanggal itu sesuai dengan perkiraan kematian Ware. Dan laporan tilang itu pun dilakukan oleh warga yang kesal dan merekam pelanggarannya, sehingga dari situlah mereka memeriksa basis data pelanggarannya itu. Dari video itu, mereka pun langsung tahu tujuan akhir mobil itu, yaitu sebuah lokasi parkir dan mereka pun langsung menuju ke sana. Karena terlalu banyak mobil di sana, mereka pun berpencar untuk mencari mobil itu, hingga mereka akhirnya menemukannya. Dan di sini Lin Yao langsung berfokus pada tanda pengenal yang ada di mobil itu, yang ternyata itu adalah Sementara itu di tempat lain yang ternyata wanita yang di awal cerita disekap adalah Saipin. Tampaknya ia sangat berusaha untuk melepaskan dirinya sampai seorang pria datang ke sana yang tidak lain dan tidak bukan, dia adalah si pembuat dokumen palsu. Kita sebut saja dia sebagai Johnny. Lin Yao tampak sangat kesal karena tidak menyadari hal itu. Sementara si Johnny dengan sangat asik ingin merayakan ulang tahun Saipin lengkap dengan kue ulang tahunnya, yang membuat ia sangat ketakutan melihat orang freak kayak si Johnny ini dan memohon agar tidak dibunuh. Maka ia rela melakukan apa saja. Namun dengan sangat tenang si Johnny berkata bahwa ia sudah sangat sering mendengar kalimat itu. Tapi kini ia memberi Saipin kesempatan jika ia ingin hidup bersamanya selama-lamanya. Mendengar itu, ia pun sontak menangis dan membuat si Johnny marah dan mengingat kisahnya dahulu bersama seorang wanita imigran juga, yaitu calon istrinya yang ia sayangi dan mereka berniat untuk menikah. Namun di saat hari ulang tahunnya, wanita itu pun mengkhianatinya dan membawa kabur uang saat ia tertidur dan hanya meninggalkan cincin pertunangan mereka. Sampai saat ia sadar dan ia sangat kecewa padanya. Namun kini ia memberi kesempatan terakhir bagi Saipin. Jika ia setuju, maka ia harus meniup lilin ini. Namun Saipin pun tidak sanggup untuk melakukannya, sehingga ia pun membakar sampah menggunakan lilin itu agar oksigen di dalam ruangan itu habis dan perlahan membunuh Saipin.
需要请求支援 Di。sisi lain, Chawei menelpon bantuan dan memberitahu bahwa mereka menemukan pembunuhnya. Sementara Lin Yao sudah kesal dan ingin langsung menangkap si Johnny. Namun Wu Jie melarangnya karena demi keselamatan Saipin juga. Saat ini juga secara kebetulan orang yang mereka cari muncul di sana. Sehingga Lin Yao yang sangat mengenalnya langsung mengejarnya. Dan dengan santai, ia pun langsung memutar setir kemudinya dan berniat kabur. Akan tetapi, ia pun langsung terhalangi pengendara lain yang membuat ia nekat mengambil senjatanya dan terpaksa tertangkap oleh Lin Yao. Sementara itu, Saipin yang terlambat menutup gerbang itu terpaksa menyergapnya, sehingga Lin Yao dan Wu Jie dapat memborgolnya. Namun saat Wu Jie memborgolnya, ia melihat tangannya yang berlumuran darah, yang membuat ia langsung memeriksa keadaan Chawei, yang ternyata benar telah tertusuk. Mereka pun langsung bergegas membawanya ke rumah sakit dengan penuh rasa cemas, sementara si Johnny duduk dengan tenang di samping Lin Yao. 赛平在哪里？ 但我想先问上官一 Sebelum mereka menemui Saipin, si Johnny ingin mampir ke studionya untuk memberi makan anjingnya dan meminta mereka untuk mengurusnya nanti. Di sini juga ia memancing agar Lin Yao memeriksa tempat itu, karena ternyata ia sudah menyiapkan semua ini dengan sangat matang. Mulai dari target sampai cara dia mengeksekusi mereka, bahkan hasil kejahatannya pun ia pajang layaknya sebuah karya kebanggaannya. Melihat itu semua, Lin Yao pun cukup merinding, sampai saat ia melihat foto Ware dan membuat ia cukup histeris. Yang membuat ia semakin gila ketika ia melihat jantung dan jari milik kekasihnya itu. Melihat ini semua, Wu Jie cukup terkejut dan mengancamnya untuk memberitahu keberadaan Saipin. Lin Yao yang sudah sangat murka berusaha menghajar dan menghabisinya. Namun Wu Jie mencegahnya karena kalau dia mati, maka mereka tidak akan bisa menemukan Saipin. Sehingga ia yang kewalahan pun terpaksa harus menembak kaki Lin Yao. 我们就永远找不到赛平了。走。 Pertunjukan itu pun membuat si Johnny sedikit terhibur dan mengingatkannya apakah ia tidak takut jika bertindak sendirian layaknya sedang bertaruh dengan dirinya sendiri, di mana dia juga melakukan ini semua karena pertaruhan dengan keyakinannya bahwa tidak akan ada yang peduli dengan kematian para imigran gelap 但你 ini. 曾经付出很多，对吗？ Pernyataan itu pun membuat ia terdiam sejenak dan bangga akan pengamatan yang dilakukan Wu Jie. Tapi kini dia ingin memainkan emosi Wu Jie, di mana dia melihat situasi mobilnya dengan 2 bekas peluru dan menebak itu adalah bekas kekasih Wu Jie. Singkat cerita, mereka pun sampai dan Wu Jie sangat berhati-hati dengan menyuruhnya untuk memborgol tangannya sendiri di belakang. Namun dia dengan santai menjawab jika tangannya diborgol di belakang, nanti ia tidak bisa membuka kode pintu itu. Mau tidak mau, dalam situasi ini, Wu Jie pun harus mengikuti perkataannya. Ia tampak sangat santai sementara Wu Jie yang merinding melihatnya dan melihat suasana tempat itu sampai saat mereka tiba di depan pintu itu. 开锁。 我忘记密码了。阿小，我又想起来了。 Dengan tawa psikopatnya, perlahan ia membuka pintunya dan Wu Jie tetap mengawasinya. Namun yang ia lakukan adalah Wu Jie pun kehilangannya, sehingga ia harus masuk lebih jauh ke sarang psikopat ini. Dan yang ia tidak sadari, pintu itu pun telah terkunci sepenuhnya. Saat ia menemukan si Johnny yang ternyata telah mengancamnya dengan menusuk leher Saipin, serta menyuruhnya untuk membuang senjatanya. Jika tidak, maka tusukannya akan semakin dalam dan membahayakan Saipin, sehingga ia pun harus menuruti perkataan si Johnny. 走远一点。 Perlahan ia pun tetap pada posisinya yang mengancam dan membuat jarak antaranya dengan Wu Jie. Sampai di dekat pintu itu dengan cepat ia pun melepaskan Saipin dan berusaha kabur. Tapi untung saja dengan sigap Wu Jie langsung menahannya. Sehingga terjadilah pertarungan yang cukup sengit di antara mereka berdua. Hingga di satu titik Wu Jie hampir kehabisan nafas karena dibekap, tapi ia masih bisa mengatasinya. Sampai saat ia yang masih kelelahan harus mendapat tekanan lagi dari si Johnny. Walau pistolnya sudah di tangannya, ia pun tidak bisa berbuat banyak karena hampir kehabisan nafas akibat cekikan itu. Sehingga yang terjadi adalah
Di sisa-sisa tenaganya, ia pun berhasil menumbangkan si Johnny. Perlahan-lahan ia mencoba untuk sadar. Namun masalahnya belum selesai sampai di situ. Karena ruangan itu telah tertutup penuh dan perlahan oksigen di dalamnya juga akan habis. Dengan kematian si Johnny, apakah membuat perjuangannya hanya sampai di sini saja? Karena kaca pintu itu terbuat dari kaca anti peluru, sehingga pistolnya pun tidak begitu berguna, dan membuat ia sedikit demi sedikit nafasnya semakin sulit, sehingga ia mulai berhalusinasi mengingat kembali kenangan indah bersama sang kekasih, yang ternyata di dalam mobil itulah dulu dia dilamar, sehingga salah satu momen terbaik dalam hidupnya berada di dalam mobil itu, sehingga kenangan indah itu pun membangkitkan kembali semangat juangnya. Di akhir-akhir sisa tenaganya, ia pun terus berusaha memecahkan kaca itu, sampai akhirnya. Tidak lupa, ia juga menyelamatkan Saipin yang sedari tadi sudah tidak sadarkan diri. Itulah akhir dari perjuangannya. Hingga kini dapat bangkit dari rasa traumanya dan membuang mobil yang menyisakan kenangan indah sekaligus kenangan terburuk dalam hidupnya. Dan untuk yang terakhir kalinya, ia ingin merasakan kebersamaan dan kenangan indah sebelum melepaskan seutuhnya masa lalu itu. Fuji, Sementara di sisi lain, ternyata Saipin juga selamat. Dan kini Lin Yao bisa menjelaskan apa yang terjadi dan menyerahkan abu kakaknya. Sementara itu, ternyata Cawei juga selamat. Dan bisa-bisanya ia yang sangat asik bermain game di saat kondisinya yang habis tertusuk dan mengancam nyawanya. Oke, begitulah akhir cerita kali ini guys. Siapa yang bisa menebak pelaku sebenarnya? Komen kalau kalian benar guys. Oke, sekian, terima kasih buat teman-teman yang menonton sampai akhir cerita. Gua Jack pamit undur diri. Sekali lagi gua ucapkan thank you and see you guys.